bagaimana logika Bapak tentang kebenaran seperti apa kebenaran itu, Pak? Dengan memilih cara untuk berpikir dulu mana yang baik dan mana yang benar. Dan sekarang Bapak mempercayai tulisan-tulisan Paulus yang tidak jelas asbabun nuzulnya dari mana, bapaknya namanya siapa, emaknya namanya siapa, anaknya namanya siapa. Justru dia tiba-tiba datang membuat sanggahan-sanggahan atau semacam kayak perbandingan dari antara kata-kata Yesus dan kata-kata dia. Yesus bilang sunat, dia bilang gak usah sunat. Yesus bilang jangan makan babi, dia bilang sikat aja. Jadi what the hell's going on? Iya, makanya tadi parameter Bapak ini untuk berpikir tentang kebenaran yang ada di dalam Bapak itu seperti apa, dan kebenaran di dalam kitab Bapak itu seperti apa gitu loh. Mari kita uji gitu kan. Coba Kita Bapak uji kebenaran di dalam kitab Bapak itu tentang penyembahan satu Tuhan, berkeluarga, bermasyarakat, berdagang, utang piutang, kewarisan, pendidikan dan pengajaran, ya, aspek-aspek kehidupan lainnya yang oleh Allah dijamin dapat berlaku, dapat sesuai pada setiap tempat dan setiap waktu. Mari kita uji gitu loh, dan kita buka dalil-dalil Bapak, jangan pakai asumsi. Sorry, lain putus. Oke, coba Bapak menyanggah atau memberikan tanggapan tentang penjelasan saya yang entah mungkin panjang kali ya. Coba Pak. Ya, kalau kayak ya Pak, menita ya Pak, sebenarnya kita tidak boleh uji apa ada dalam pikiran Tuhan ini, Tuhan Yesus. Pak, gini, coba gini, Bung, kalau dalam ajaran Yesus, sementara kitab yang Bapak pegang sekarang ini, Bapak ini kitab apa? Kitab kanon yang sudah dikanonisasi kan? Hafal banget gua. Di dalam Lukas 24 itu dikatakan bahwasanya di situ ada kitab Taurat. Sabar ya, Bapak buka ya. Saya nggak mau asumsi Pak, saya kasih data ke Bapak. Di dalam Lukas 24:44-53 di situ menyebutkan bahwasanya itu kitab Taurat. Kitab Taurat itu di bawah Musa, Pak. Kitab Daud itu di bawah Daud. Injil di bawah Yesus atau Isa alaihissalam. Dan Paulus. Nah, yang Bapak pegang sekarang ini kitab kanon namanya. 4 gabungan kitab-kitab itu yang saya tanyakan di sini, Bapak. Itu nabi mana yang bawa? Kalau Taurat di bawah Nabi Musa, di bawah Musa. Mazmur itu di bawah Daud. Injil di bawah Yesus atau Isa. Nah, ini Paulus juga di mana? Yang Bapak pegang sekarang ini kitab gabungan ini di bawah Nabi siapa? Dan apakah ada perintah mengkanon kitab ini? Disatukan ini ada perintah nggak dari Tuhan? Coba sebutkan mana dalilnya. Silakan. Pak, kalau tentang dalil-dalil memang saya gagal di situ. Saya terus terang saya tidak menghafal nambah-nambah itu. Tapi kalau soalannya tentang kitab saya Pak, saya kalau tidak paham saya akan bertanya dengan saudara-saudara saya yang lain. Begitu. Iya. Jadi karena kalau di dalam Al-Quran Pak, Nabi yang membawa kitab Al-Quran itu, itu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sanadnya sampai sekarang jelas. Gitu loh. Silakan Bes. Iya. Jadi Pak Gian nggak pernah baca Bible apa Pak gitu Pak? ya begini Pak, maksudnya oke. Yang Kalau mau naik kesimpulan, Bes, Tarigan yang mau naik katanya. Oh, Tarigan Kalau- katanya mau naik. kalau memang Bapak di sini sebelumnya mohon maaf atas kalau suaranya agak kencang apa segala macam. Tapi mungkin Bapak bisa mulai belajar, bukan belajar sih, mulai membaca Bible Bapak bisa menemukan sendiri. Bapak bisa menemukan sendiri nanti di situ apa-apa aja ajarannya seperti bagaimana. Karena sesuatu yang diikuti oleh Yesus, Bapak juga harus ikut kan? Kan begitu. Sesuatu yang dilakukan oleh Yesus. Ya, Iya kan? Tapi tidak mungkin dong, Ya, tapi tidak mungkin dong Bapak juga mau disalib kan begitu. Nah, kita ambil kesimpulan seperti sunat umpamanya. Sunat itu apa sih? Kenapa sih harus ada sunat? Nah, efeknya sunat itu sangat luar biasa, baiknya untuk kesehatan. Makanya Yesus itu disunat.
Nah sekarang, apakah Bapak sendiri sudah melakukan hal itu? Saya sudah bersunat, Pak. Untuk kesehatan kan? Menaikkan tarigan, host. Katanya tarigan mau naik. Lanjut, bes, lanjut. Pelan-pelan, bes, pelan-pelan. Atau Nona juga mau naik nih, Nona. Wah, Naik Nona aja. cuma berani typing, nggak berani dia. Dia nggak ada ilmunya. Cuman tahu ajaran kasih. Iya, Ajaran kasih. begini, Saya sekali Pak. tanya, Kalau memang seperti itu, kita kan hanya mempertanyakan atas dasar Bible itu sendiri, Pak, yang tertulis seperti apa, bagaimana, kenapa sih bisa seperti ini. Karena kalau Bapak mempercayai tentang Trinitas, sekarang saya menjelaskan, sekarang bukan sudah Trinitasnya sudah gugur, Pak. Sekarang menjadi 21, Pak. 3 in 1 gitu, 2. bes gini ya, bes ya. Kok ajaran kasih sementara ajaran ketuhanan apa yang diajarkan Yesus sang utusan itu tidak diperhatikan gitu loh. Yang paling poin itu di dalam kehidupan Bapak ini itu tentang ajaran ketuhanan, Pak. Ayo, Pak Daniel. Yesus ya. mengajarkan sembah Tuhan, satu Tuhan. Tadi yang mau naik siapa? Daniel. Dalam kitab perjanjian lama tidak ada pernah mengajarkan tentang Trinitas. Bisa Bapak tunjukkan ke saya kalau ada. Nabi-nabi terdahulu sebelum Yesus mengajarkan tentang Trinitas. Apakah Yesus pernah mengajarkan tentang Trinitas? Nah, ini yang dipertanyakan. Bapak ini mengikuti ajaran Yesus apa ajaran Paulus? Itu loh. Saya Pak memang mengikut ajaran Tuhan Yesus. Nah, kalau ajaran Tuhan Yesus, Pak, di Markus 12:29, hukum yang terutama, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Tuhan itu satu, Pak. Itu Yesus pun yang mengajarkan itu. Yohanes 17 ayat 3 satu-satunya Allah yang benar, dia yang diutus. Aku tidak pernah mengatakan, iya. Jadi saya tahu Bapak, kalau masuk di firman gini loh ya Pak. Sekarang kalau masuk di firman, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Nah sekarang saya tanya, suara saya yang pergi ke Bapak, saya voice note, itu suara saya ada di HP Bapak. Kira-kira pribadi saya ada di situ enggak? Enggak. Saya ada di sini. Suara saya ada di Bapak, di HP. Tidak, Bung. Masuk di roh. Allah itu roh. Masuk di Kejadian 6 ayat 3 mental lagi. Kejadian Kejadian 6 ayat 3 berfirmanlah Tuhan, rohku ada di dalam diri manusia. Nah, berarti di dalam diri manusia ini adalah Allah. Kita ini juga Allah. Karena apa? Allah itu roh di Yohanes 4 ayat 24. Mental lagi. Gitu loh. Masuk di firman menjadi manusia, Yohanes 12:49. Bentar ya. Oh, Bang Sidik, wait. Ya. Apakah Alkitab di Malaysia sesuai dengan pakai bahasa Indonesia, Melayu atau campur, atau aksennya berbeda atau gimana? Ya, satu pertanyaan yang baik. Ya, takutnya saya ini Pak. Oke, Bapak sebentar Pak. Bapak boleh buka nggak Markus 16 ayat 19? Ada HP lain? Tidak mempunyai buku apa-apa. Oh gitu. Iya Pak. Karena kalau di sini Pak. Begini Host, ada yang mau naik itu host. Host tidur. Kerja. Ada yang mau naik itu. kerja, woi. udah koinnya Host, sedikit. tarikan mau naik, host. Aduh, host udah tidur. Sebenarnya begini. Ya. Di Malaysia ini ada satu, saya sebenarnya mencari selama ini. Saya ingin mencari selama hari. Saya lupa. Jadi saya sebenarnya ingin mencari peneliti tentang Muhammad. Yes. Jadi apa yang saya ingin cari sebenarnya di Malaysia. Waalaikumsalam. Bang Erik. Jadi apa yang sebenarnya? Lanjut. Suara Bapak putus-putus. Apa yang saya mencari? Ya lain nggak berapa kali. Jadi sebenarnya begini, di dalam sholat 5 waktu di Malaysia ada satu ayat lalu dikatakan di kata-kata ini begini.
Allah Bapa, ya Allah adalah letakkanlah Nabi Muhammad di tempat yang tertinggi di dalam surga seperti yang telah kau janjikan. Itu ayatnya. Jadi ada menulis surah, lupa surah itu gimana. Jadi saya Nggak sebenarnya bisa ingin Pak kami menjelaskan kalau tidak ada, maaf ya Pak. Nggak bisa kami Ya, benar. menjelaskan. Allah tidak ada di surga. Memang surga ini luas Pak, luas sekali surga ini. Luas sekali kalau surga. Tetapi Allah tidak ada di surga. Allah itu maha besar. Iya, karena ini alam surga, bukan kerajaan surga, Pak. Kalau kerajaan masih terhitung, Pak. Tapi kalau alam surga itu luas. Tapi Allah tidak ada di surga. Oh. Allah itu maha besar. Nggak ada, itu ciptaannya. Kalau di kitab Bapak kan Bagaimana dia mau kerajaan nampung? surga. Bagaimana mau nampung sang maha pencipta, sang maha besar itu di dalam surga? Nggak bisa nampung lah. Itu Nggak maha makanya, besar Pak. kok. Kenapa, Pak? Itu makanya Pak, di Malaysia ada kata-kata itu dilepas. Kan di dalam Malaysia ini kita melihat TV dan radio kan. So setiap sholat itu kita harus menghormati. Jadi inilah kata-kata keluar tuh di TV. Oh, di radio. salawat kali ya. Selawat. Maksudnya, Oh, selawat nggak apa-apa salawat. Pak, memuji kok. Salawat memuji. Karena begini Pak, banyak Oke, kalau mau saya narakan secara logika ya dengan maksud Bapak ya, karena Bapak juga tidak mengambil dari Al-Quran dari hadis seperti ini Pak. Salawat Rasulullah itu kita memuji Rasulullah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda cinta kami kepada beliau. Karena apa? Beliau belum tahu siapa kami, tapi beliau sudah berkorban untuk kami. Bahkan yang terakhir itu adalah pada saat ajalnya menjelang, beliau berkata kepada malaikat pencabut nyawa bahwasanya kalau memang sesakit ini pada saat sakratul maut, saya mohon semua sakitnya umatku, semua kesakitan umatku yang rasakan pada saat sakratul maut, tolong limpahkan kepada saya. Jangan sampai umatku yang merasakan sakitnya sakratul maut ini. Begitulah rasa cinta beliau kepada umatnya. Dan bagaimana juga kita bukan harus sih, tapi apa iya kita tidak bisa membalas cintanya seperti itu? Otomatis ketika kita mendengarkan ceritanya seperti itu, jelas sanadnya, jelas keturunannya dari mana, asbabun nusurnya dari mana, ya kita akan merasakan otomatis cinta kita juga kepada Rasulullah seperti itu, karena dia sudah mengorbankan segalanya untuk kami. Begitu. Saya sebenarnya mencari perjanjian itu. Nah, kalau ada kata-kata itu, pada mulanya sebenarnya begini tentang sembahyang itu kan. Saya bertanya kepada orang-orang Islam yang berada di Indonesia, ada enggak perkataan-perkataan seperti ini disebut di Indonesia? Jadi ada juga Islam lain kata ada juga Islam kata lain yang lain itu tidak ada. Jadi bermaksud di Malaysia saja. Saya juga Apa bes? Di Indonesia ini Pak, di Indonesia ini ada kelompok-kelompok semacam organisasi gitu Pak. Di Indonesia ini ada Muhammadiyah, ada NU, Nahdlatul Ulama. Nah, Muhammadiyah itu lebih merujuk ke Imam Hambali Pak. Kalau Nahdlatul Ulama lebih merujuk ke Imam Syafi'i. Seperti itu Bapak. Jadi memang ada perbedaan-perbedaan di situ. Tentang bacaan sholat, tentang baca apa. Tapi saya tidak tahu Pak, saya angkat tangan kalau Bapak tanyanya ke Syiah. Karena kalau Syiah ini bukan Islam. Iya kan? Syiah ini bukan Islam Pak. Tapi kalau bahas tentang Islam ya tentang ketuhanan ya Allah sang maha pencipta. Tetapi kalau mazhab ya misalnya doa-doa, ada satu mengatakan kunut bisa, satu mengatakan bisa bahasa kunut, bacaan kunut, satu mengatakan juga mazhabnya kunut tidak bisa. Itu aja sih bacaan-bacaan seperti itu. Tetapi kalau kita melaksanakan punya dalil sanad yang langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak masalah. Misalnya dia misalnya ya dalam bacaan dia menyebutkan, ada satu menyebutkan tapi dia punya dalil, satu juga tidak menyebutkan tentang doa itu tapi dia punya dalil, ya tidak masalah. Yang penting punya dalil, bukan cuma dengar orang gitu loh, karena itu diminta pertanggungjawaban kan nanti di atas. Iya, karena kalau dalam Islam itu Pak ada namanya fikih ya Bang Sidik ya, fikihnya yang berbeda begitu. Mazhab sih biasanya.
dalam pencarian Selibakan apa yang temui juga. Pak Jayan, maaf, Bapak boleh turun tak bentar, turun bentar, baru naik lagi. Kenapa Bes? Connection is down. Apa? Pak Jayan turun dulu sebentar, baru Doubling. naik lagi. Doubling sih? Bukan, putus-putus suaranya. Oh, coba perbaiki, geser dikit mungkin Pak Jayan, geser dikit aja, mungkin signalnya kurang bagus. Geser sedikit ke Indonesia. Nggak usah turun, geser dikit aja. Ya. Oke, iya, coba. Lanjut. Dalam pencarian ini ada ustaz yang di Malaysia ya, ada satu ustaz Malaysia nih sebelah Johor. Johor Melaka kalau dia sebenarnya coba membantu orang perempuan nih, mana dia diganggu setan. Jadi selepas dia diganggu, dia coba keluarkan setan itu dalam badan perempuan itu. Masalahnya di situ yang saya lihat kecil, di mana di ustaz ini bertanya dengan setan itu, dia cakap mau menjaga atau tidak. Setan itu cakap mempunyai buka malah. Jadi dia mengatakan pada setan dalam badan itu. Iya, putus-putus Pak. Ya, kalau saya Itu nggak jelas suaranya ini. Nggak jelas. Oke, tapi saya ketemu poinnya Pak. Saya ketemu poinnya. Maksud Bapak ini adalah setan itu mempunyai agama ya Pak ya? ya, perempuannya tidak ada agamanya, tetapi diislamkan oleh Islam itu sendiri. Betul. Itu kira-kira bagaimana ya Pak? Iya betul Pak, ada Pak. Bagaimana? Itu ada Pak. Jadi ada orang yang kerasukan, terus ditanya agamanya apa. Setan itu, dia ngaku nggak punya agama dan setan itu diislamkan. Ateis. Kalau Bapak, iya, geng kafir, gini begini Pak, kalau untuk menjelaskan hal ini, mungkin apa ya, kalau Bapak mau mencari sesuatu, cari dulu landasan dasarnya. Menyembah kepada Tuhan. Iya, Yesus Karena itu manusia diapain, biasa. Yesus itu tahu Yesus itu bukan Tuhan, makanya dicobain. Makanya keluar itu ayat. Tanya, oh itu waktu malaikat. Nah ini sebenarnya Yesus pun memerintahkan kepada siapapun untuk menyembah Dia, menyembah satu Tuhan, menyembah Allah gitu. Enggak, Satu soalnya Tuhan. bagian ini juga ini Pak, kena mundur kena maju kena. Karena tadi saya dengar itu dia kan ngikutin Yesus, katanya dia udah bersunat ya bagiannya. Udah sunat ya Pak? Ya, sudah. Udah sunat. Padahal Paulus bilang Pak, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna sama sekali. Bapak tahu ayat itu Pak? Bapak tahu, pernah dengar ayat itu? Bapak tahu nggak itu Pak? Pernah nggak dengar itu Pak? Tahu. Pernah. Itu Rasul Paulus lah itu ngomong. Iya. Jadi Kristen ini sebenarnya, makanya kita kesampingkan dulu iman, kita gunakan dulu akal, ya kan? Sampingkan dulu kalau iman. Apa? Jadi gitu Pak. Iya. Makanya Paulus bilang jika kamu menyunatkan dirimu, Iya, Pak Kristus Jayan. sama sekali tidak berguna. Pak Jayan bisa turun dulu sebentar Pak, baru naik lagi nanti. Ibu host, Iya. kerja Ibu host. Putus itu. Bu host. Kiu. Meong. Sulit ini Bang, soalnya bagian ini nggak bawa dalil, nggak ngerti, jadi nggak hidup diskusinya. Iya, nggak hidup. Nggak apa-apa, Bapak naik lagi soalnya signalnya Bapak putus-putus.
Pak Jayat. Nah, Bu Bu lagi. Valkyrie. Selamat malam Bu Falki, apa siapa itu? Jangan bilang Mbak Michan. Kira Ibu Uti. Halo, malam bang. Halo. Cowok bang. Oh cowok. Oh pakai. Cowok pakai foto cewek. Banjayan bisa turun dulu. Habis itu naik lagi. Ah. Sinyalnya putus ya. Malam Bang Falki. Malam Bang Falki. Iya. Ada yang bisa dijelaskan kan? Ini bang. Ini apa tujuan dari Kurang kencang suaranya Bang. tujuan Kurang. ini apa tadi di judulnya ini ya? Judulnya Diskusi lintas agama. kalau Bang Parki Kristen apa Muslim? Iya Kristen apa Islam sorry. Hah? Muslim. Aduh putus-putus saya terima telepon lagi ibes Oh, Kecil sekali Muslim. suaranya Bang. Muslim ya? Muslim. Oh, Ya terus. Nah, sebenarnya tujuannya antara Oke. Islam dan Kristen kan nggak mungkin. Ya. Kalian yang masih mempertanyakan, iya. Untuk saudara-saudara sekalian, untuk yang agama Islam juga, sekiranya saya kasih tahu apa tujuannya diskusi ini, apa tujuannya perdebatan ini. Ikuti aja dulu, lihat aja dulu, ya kan, dengarkan tanya jawabnya. Yang lagi berdebat timpalan suara, kalau yang terasa berisik pindah ke yang lain, cari